Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Mulia, jurusan Pariwisata, Program Studi Manajemen Perhotelan. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-16, yaitu surat resmi. Sebelum membahas mengenai surat resmi, kita harus tahu konsep dan pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa surat adalah sarana komunikasi berbentuk tulisan untuk menyampaikan maksud dari penulis kepada pembaca. Secara umum, surat memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka tidak hanya dalam bentuk salam keagamaan, tetapi juga dalam bentuk salam formal atau salam resmi. Selanjutnya yaitu isi, yaitu pembahasan yang akan diutarakan di dalam surat. Selanjutnya penutup. Dalam penutup, biasanya terdapat ucapan terima kasih. Yang terakhir yaitu tanda tangan. Tanda tangan ditulis oleh orang yang menulis surat. Selanjutnya isi. Isi merupakan pembahasan yang akan diutarakan di dalam surat. Selanjutnya penutup. Penutup biasanya berisi ucapan terima kasih dari penulis atas kejelasan terhadap pembahasan isi. Yang terakhir tanda tangan. Tanda tangan biasanya ditulis oleh orang yang membuat surat. Selanjutnya yaitu jenis surat. Surat terbagi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Selanjutnya surat resmi. Surat resmi adalah suatu dokumen yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi. Biasanya ditulis oleh pihak-pihak tertentu, baik perorangan, organisasi, atau instansi tertentu. Bagian-bagian surat resmi. Yang pertama, kepala surat. Pada bagian ini, di sebelah kiri atas akan dimasukkan logo dari perusahaan yang mengeluarkan surat. Pada bagian tengah kop surat berisi nama dari instansi atau perusahaan, alamat, dan nomor telepon, email, atau website. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat biasanya berisi informasi terkait kapan dan di mana surat ini dibuat. Pada umumnya, tempat diisi dengan kota si pengirim diletakkan di sebelah kanan. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat dibuat oleh lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Nomor surat disusun berdasarkan nomor urut dan kode surat. Biasanya berisi informasi terkait kategori surat, seperti tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Yang keempat, lampiran. Lampiran berisi lembaran lain yang disertakan dalam mengirim surat. Yang kelima, hal atau perihal. Hal atau perihal pada surat resmi berisi terkait tema atau pokok dari isi surat. Yang keenam, alamat atau tujuan. Alamat penerima ini diisi oleh alamat orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka berisi sapaan awal yang berupa ucapan salam. Sebaiknya salam pembuka ditulis dengan singkat. Yang kedelapan, isi surat.
Pada bagian isi surat resmi berisi 3 bagian, yakni bagian pembuka, inti, dan penutup. Bagian pembuka biasanya berisi kata pengantar. Pada bagian inti biasanya akan dijelaskan permasalahan yang hendak disampaikan. Sedangkan pada bagian penutup berisi penegasan atau kesimpulan dan harapan dari topik yang ingin disampaikan. Yang ke-9, salam penutup. Salam penutup berisi kalimat salam setelah penyampaian surat berakhir. Yang ke-10, nama dan tanda tangan pengirim. Nama dan tanda tangan pengirim berisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta nama dan tanda tangan yang dicap dengan stempel lembaga atau instansi. Nama dan tanda tangan ditulis di bagian kanan bawah setelah salam penutup. Yang ke-11, tembusan. Biasanya berisi terkait siapa saja yang berhak menerima surat resmi yang telah dikirimkan. Berikut adalah contoh surat resmi yang telah dijelaskan tadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh perorangan atau individu untuk kepentingan pribadi. Surat pribadi juga ada yang bersifat resmi, yaitu surat lamaran kerja atau surat permohonan. Selanjutnya, pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang berhubungan dengan mengajukan lowongan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan yang ditawarkan instansi atau perusahaan. Unsur-unsur surat lamaran kerja terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat dibuat di pojok kanan atas surat. Tempat dan tanggal surat dipisahkan dengan tanda koma. Sebaiknya, pembuatan tanggal surat ditulis dengan menggunakan angka dan huruf. Yang kedua, hal atau perihal. Hal atau perihal dibuat untuk menjelaskan inti tujuan dari surat tersebut. Di bawah perihal terdapat lampiran. Lampiran merujuk kepada hal-hal yang disertakan dalam membuat surat. Di bawah lampiran terdapat penerima surat atau kepada siapa surat ini ditujukan. Oleh karena itu, dalam membuat penerima surat diharapkan membuatnya dengan lengkap nama dan jabatan maupun instansi terkait. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk membuka surat sebelum menuliskan inti pokok surat. Selanjutnya, pembuka surat. Pembuka surat biasanya dibuat sebagai pengantar sebelum membahas pokok surat. Selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan tidak perlu dibuat berbelit-belit. Tulis saja inti pokok pembahasan. Beberapa hal yang harus ada di dalam isi surat. Yang pertama, tujuan pengiriman surat, kualifikasi pelamar, keahlian atau kemampuan pelamar, keterangan berkas lampiran, dan yang terakhir sumber lamaran. Selanjutnya bagian penutup. Pada bagian penutup, penulis mengucapkan terima kasih dan harapannya dalam menulis surat tersebut. Yang terakhir yaitu salam penutup. Salam penutup bertujuan untuk mengucapkan rasa hormat terhadap penerima lowongan pekerjaan. Selanjutnya, nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan disesuaikan dengan identitas yang dibuat di atas. Selanjutnya yaitu contoh surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan aspek-aspek yang telah dijelaskan.